Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Tanpa Jejak, tempat di mana kisah misteri, pengalaman tak terjelaskan, dan kejadian penuh tanda tanya dikisahkan dengan penuh makna. Di sini kami tidak hanya berbagi cerita, tapi juga mengajak kalian untuk berpikir. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Duduk santai, dengarkan dengan hati terbuka, dan mari kita jelajahi cerita-cerita yang mungkin belum pernah kalian dengar. Pernahkah kamu makan di warung pinggir jalan yang tampak biasa, tapi terasa ada yang janggal? Pelanggan datang dan pergi, tapi ada beberapa yang tidak pernah pulang. Mereka yang menerima uang kembalian lebih dari warung ini, satu persatu menghilang tanpa jejak. Dan malam ini, kami akan menceritakan kisah mereka yang mencoba melawan kutukan ini. Tetapi justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jangan dengarkan sendirian. Jangan pernah makan di warung ini, banyak yang menghilang setelahnya. Doni duduk di kursi plastik merah yang warnanya mulai pudar. Di depannya, semangkuk mie goreng dengan telur mata sapi mengepul hangat. Ia mengambil sumpit, meniup uapnya, lalu menyantapnya dengan lahap. Warung ini emang gak ada duanya, gumamnya. Suasana di warung tetap seperti biasa. Para pelanggan makan dalam diam, hanya terdengar suara sumpit beradu dengan piring dan dengungan kipas angin tua yang berderit pelan. Namun, malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Doni melirik ke sudut warung, ke sebuah meja kayu tua yang selalu kosong. Sudah sering ia makan di sini, tapi tak pernah sekalipun melihat ada yang duduk di sana. Padahal, warung ini selalu penuh, pelanggan harus antre. Tapi meja itu tetap kosong, seakan tak terlihat oleh siapapun. Ia mengerutkan kening. Apakah pemilik warung sengaja mengosongkan meja itu? Saat pikirannya mulai dipenuhi rasa penasaran, pemilik warung, seorang ibu parubaya dengan senyum ramah, datang membawa nota. "Ini bonnya Mas Doni," katanya lembut. Doni mengeluarkan dompet, mengambil selembar 50.000, lalu menyerahkannya. Ibu warung tersenyum sambil memberikan kembalian. Namun, saat Doni melihat uang di tangannya, hatinya langsung berdebar. 10.000 lebih banyak dari yang seharusnya. Doni menatap uang itu, lalu menoleh ke ibu warung. "Bu, ini kayaknya kelebihan deh." Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, nak. Anggap saja rezeki." Doni masih ragu, tapi melihat ibu itu tetap tersenyum, ia akhirnya memasukkan uang itu ke dompet. "Terima kasih, Bu," ucapnya sebelum beranjak pergi. Saat keluar dari warung, matanya kembali tertuju pada meja kosong itu. Tapi kali ini, ia merasa ada seseorang yang duduk di sana. Hanya sekilas, seperti bayangan yang baru saja bergerak. Doni menggeleng. Mungkin hanya perasaannya. Sesampainya di kos, Doni langsung melempar tas ke kasur. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan entah kenapa, ia merasa gelisah. Ia mengeluarkan dompet, membuka bagian uang kembalian tadi. 10.000 lebih banyak dari yang seharusnya. Benar-benar rezeki nomplok. Namun, saat ia memperhatikan uang itu lebih dekat, jantungnya berdegup lebih kencang. Uang itu tampak lebih tua dari yang lain. Warnanya kusam, dengan bercak gelap di salah satu sudutnya. Doni mengernyit. Kok ada bekas begini? Ia mengangkat uang itu ke hidungnya. Ada bau anyir yang aneh. Bukan bau khas uang lama, tapi lebih mirip bau darah. Doni buru-buru melempar uang itu ke meja. "Ah, paling cuma uang bekas sobekan yang kena kotoran," katanya menenangkan diri. Ia memutuskan untuk tak memikirkannya lebih jauh. Malam sudah larut, dan ia harus bangun pagi untuk kuliah. Namun, tepat saat ia hendak memejamkan mata, tok! Suara ketukan terdengar dari pintu kamar kosnya. Doni membuka mata. Siapa malam-malam begini? Ia melirik ponselnya. Pukul 30. Jantungnya berdegup lebih cepat. Siapa yang mengetuk di tengah malam? Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu. Ia menempelkan telinganya ke kayu, mencoba mendengar suara di luar. Hening. Ia menelan ludah, lalu mengintip dari celah pintu. Tak ada siapa-siapa. Doni menarik napas lega dan kembali ke kasur. Namun, saat ia berbaring, tubuhnya mendadak merinding. Uang kembalian yang tadi ia letakkan di meja, kini ada di samping bantalnya. Doni bangun dengan keringat dingin. Semalaman ia merasa diawasi. Saat bersiap untuk kuliah, ia mencoba mengabaikan kejadian aneh semalam. Namun, ketika berjalan menuju kampus, ia kembali melewati warung tempat ia makan tadi malam. Pagi itu, warung masih tutup. Tapi ada sesuatu yang membuat Doni berhenti. Meja kosong di dalam warung, kini ada seseorang yang duduk di sana. Sosoknya tak jelas, tertutup bayangan. Doni menelan ludah.
Saat ia mencoba mengamati lebih jelas, sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Ia tak sempat melihat wajahnya. Doni langsung mempercepat langkah. Ia tak mau tahu lebih jauh. Namun, saat ia masuk kelas dan duduk di kursinya, ia merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Dan menemukan uang kembalian itu masih ada di sana. Padahal, ia yakin sudah membuangnya tadi pagi. Doni pikir semua ini hanya kebetulan. Uang kembalian yang selalu kembali ke dompetnya. Ketukan pintu tengah malam yang tak jelas asalnya. Sosok di meja kosong warung yang seolah memperhatikannya. Namun, setelah kejadian semalam, ia mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu baru permulaan. Dan kutukan baru saja dimulai. Malam berikutnya, Doni memutuskan tidur lebih awal, berharap bisa melupakan semua kejadian aneh. Namun, tok, tok, Doni terdiam di tempat tidurnya. Suara ketukan di pintu lagi. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Mungkin cuma angin. Tok! Kali ini lebih keras. Ia melirik ke layar ponsel. Tepat seperti tadi malam. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari bawah celah pintu. Kosong. Tak ada siapapun di luar. Doni mencoba mengabaikan suara itu dan kembali ke tempat tidur. Namun, begitu ia berbaring, seseorang berbisik tepat di telinganya. Uangnya jangan dibuang. Doni melompat bangun, napasnya tersengal. Ia buru-buru menyalakan lampu kamar, mencari-cari sumber suara. Namun, keesokan paginya, Doni mencoba mengabaikan semua yang terjadi. Ia mengayuh sepedanya ke kampus seperti biasa, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia membeli kopi di kantin dan mengambil dompetnya, tangannya basah. Doni menatap telapak tangannya. Merah. Dompetnya basah oleh darah. Dengan panik, ia membuka dompet itu. Semua uangnya baik-baik saja, kecuali uang kembalian dari warung itu. Uang itu tampak basah, seolah baru direndam sesuatu. Bau anyir menusuk hidungnya. Doni buru-buru menutup dompet dan berlari ke kamar mandi. Ia membasuh tangannya dengan sabun, menggosoknya berulang kali. Namun, bau itu tetap menempel. Astaga, ini gila. Doni memutuskan untuk membakar uang itu. Malam itu, ia menyiapkan korek api dan sepiring kecil di balkon kos. Ia menatap uang kembalian itu. Kali ini, ia akan benar-benar menghilangkannya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek dan menyentuhkan api ke uang itu. Namun, tidak ada yang terjadi. Uang itu tidak terbakar. Doni mencoba lagi. Ia menyiramnya dengan minyak, menyalakan api lebih besar, tapi kertas itu tetap utuh, seolah bukan milik dunia ini. Jantung Doni berdegup kencang. Dengan panik, ia mencoba merobeknya, tapi kertas itu terasa lebih keras, seperti plastik. Sial, ini apa sih? Tiba-tiba seseorang tertawa pelan di belakangnya. Doni menoleh. Balkonnya kosong. Namun, di balik pintu kaca kamar kosnya, ada bayangan seseorang berdiri di dalam kamar. Dengan napas tersengal, Doni masuk ke kamar. Ia memeriksa setiap sudut. Tak ada siapa-siapa. Namun saat ia menatap cermin, ada yang aneh. Di bayangan cermin di atas tempat tidurnya, ada sosok hitam yang duduk diam. Jantung Doni hampir berhenti. Ia menoleh ke tempat tidur, kosong. Tapi di cermin, sosok itu masih ada. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. 7 hari. Doni merasa dadanya sesak. Ia tak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Namun sesuatu dalam dirinya tahu. Ia tidak boleh menunggu sampai hari ke-7. Doni tak bisa tinggal diam. Ia harus mencari jawaban. Malam itu, ia kembali ke warung tempat semuanya bermula. Warung masih buka seperti biasa, ramai pelanggan. Namun kali ini suasananya terasa aneh. Tak ada yang berbicara. Para pelanggan makan dengan kepala tertunduk, wajah mereka kosong. Doni melangkah masuk, langsung menuju pemilik warung. Bu, soal uang kembalian kemarin saya mau balikin. Ibu warung itu menatapnya dengan senyum ramah. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Nak, uang itu sudah jadi milikmu. Tapi, Bu, saya nggak butuh uang ini. Saya cuma mau ngembaliin. Wanita itu masih tersenyum. Namun kali ini tubuhnya mencondong sedikit ke depan. Nak, bukan kau yang memilih uang itu. Uang itu yang memilihmu. Doni mundur selangkah. Jangan bilang begitu, Bu. Saya cuma mau hidup normal. Senyum wanita itu melebar. Lebih lebar dari yang seharusnya. Kalau kau ingin bebas, cari seseorang yang mau menerima uang itu darimu. Doni menelan ludah. Maksudnya, saya harus kasih ke orang lain? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu kembali melayani pelanggan lain. Namun, Doni menyadari sesuatu. Meja kosong di sudut warung itu kini terisi. Sosok yang duduk di sana menatapnya, tanpa wajah.
Doni buru-buru keluar dari warung. Keringat dingin mengalir di lehernya. Di luar, ponselnya berbunyi lagi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. 6 hari. Doni berjalan menuju kampus dengan langkah berat. Pikirannya penuh dengan kutukan ini. Apakah sudah ada orang lain yang mengalami hal yang sama? Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Rizal. Saat istirahat, Doni langsung menemui temannya itu di kantin. "Zal, gua butuh bantuan lo," katanya pelan. Rizal menatapnya tajam. "Lo masih nyimpen uang itu?" Doni mengangguk. "Gua udah coba buang, bakar, robek, tapi selalu balik lagi." Rizal menghela napas panjang. Sejenak ia terlihat ragu. Namun akhirnya ia berkata, "Dulu ada orang lain yang juga ngalamin ini." Doni menelan ludah. "Siapa?" Rizal menatapnya serius. "Bayu." Nama itu langsung membuat tubuh Doni meremang. Bayu. Mahasiswa tingkat akhir yang tiba-tiba menghilang beberapa bulan lalu. Semua orang mengira ia pindah tanpa memberitahu siapapun. Namun ternyata ada hal lain yang terjadi. "Bayu pernah cerita ke gue," kata Rizal. "Dia sering makan di warung yang sama. Dan suatu hari dia dapat uang kembalian lebih." Doni merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, setelah itu dia mulai ngalamin hal-hal aneh. Awalnya cuma suara ketukan di malam hari, tapi makin lama makin parah. Dia sering lihat bayangan di sudut kamar, dengar bisikan di telinganya. Doni menggigit bibirnya. Itu semua yang sedang ia alami sekarang. Lalu dia hilang. Rizal mengangguk pelan. "Iya, suatu malam dia sempat ngirim pesan ke gue." "Pesan apa?" Rizal mengambil ponselnya dan menunjukkan sebuah screenshot. Doni membaca pesan terakhir dari Bayu sebelum ia menghilang. "Gue nggak bisa kabur lagi. Gue cuma bisa nunggu mereka datang." Doni merasakan tubuhnya melemas. Jika Bayu mengalami hal yang sama dan akhirnya menghilang, apakah itu berarti nasibnya akan sama? Namun, ia tidak ingin menyerah. "Zal, kita harus ke warung itu lagi," kata Doni dengan suara bergetar. Rizal mengernyit. "Lo yakin? Gila, Don. Kalau warung itu beneran ada pesugihan, lo malah bakal makin terikat." "Gue harus tahu lebih banyak. Gue harus tahu lebih banyak. Gue nggak bisa aja nunggu mereka datang." Malam itu mereka berdua pergi ke warung itu bersama. Namun begitu tiba di sana, sesuatu terasa berbeda. Biasanya, warung itu selalu ramai. Tapi malam ini tidak ada satupun pelanggan. Warung tetap menyala, tapi kosong. Dan di dalamnya hanya ada pemilik warung yang duduk diam. Doni dan Rizal melangkah perlahan ke dalam. Pemilik warung menatap mereka dengan senyum khasnya. "Malam, nak. Kembali lagi ke sini." Doni menelan ludah. Ia melirik ke meja kosong di sudut warung. Namun kali ini, meja itu tidak kosong. Seorang pria duduk di sana. Punggungnya menghadap mereka. Rambutnya pendek, tubuhnya kurus. Doni merasa jantungnya mencelos. Sosok itu mirip dengan Bayu. Tangannya mulai gemetar. Ia harus memastikan apakah itu benar-benar Bayu atau bukan. Perlahan, Doni melangkah mendekat. Namun sebelum ia bisa melihat wajah pria itu, pemilik warung berbicara. "Kalian mencari seseorang?" Doni berhenti melangkah. Ia menoleh ke wanita itu. "Ibu tahu siapa yang pernah menerima uang ini sebelumnya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum. "Banyak yang pernah menerima uang itu, nak, tapi tak ada yang kembali." Doni menegang. "Maksud ibu?" Senyum wanita itu melebar. "Kau bukan yang pertama. Dan kau juga bukan yang terakhir." Doni merasakan napasnya semakin berat. Ia kembali melihat ke meja kosong itu. Dan kini, sosok pria itu perlahan menoleh. Doni dan Rizal langsung melangkah mundur. Pria itu tidak punya wajah. Hanya kulit pucat yang kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam ruangan. "Doni, waktumu tinggal 5 hari." Doni jatuh terterduduk. Suaranya itu suara Bayu. Namun pria itu tidak bergerak, tidak berbicara, tapi suara itu terus terdengar. "Kau harus pergi sebelum mereka mengambilmu. Jangan kembali ke sini atau kau akan menjadi seperti aku." Doni merasakan kepalanya pusing. Segalanya terasa berputar. Namun sebelum ia bisa bereaksi, pemilik warung tertawa pelan. "Bayu sudah lama menjadi bagian dari kami, nak. Dan sebentar lagi, kau juga akan bergabung." Doni membeku. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Namun sebelum ia bisa berdiri, tangan pucat Bayu tiba-tiba mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat. Doni tidak punya banyak waktu. Setelah pertemuannya dengan Rizal dan melihat sosok Bayu di meja kosong, ia semakin yakin. Warung itu bukan tempat biasa. Ia hanya punya 5 hari sebelum sesuatu mengambilnya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memutus kutukan ini.
Malam ini, Doni akan menemui seseorang yang bisa membantunya. Seorang dukun yang mengetahui rahasia di balik warung itu. Malam semakin larut. Doni mengendarai motornya menuju pinggiran kota. Rizal telah memberinya alamat seseorang yang mungkin bisa membantu seorang dukun tua yang pernah menangani kasus-kasus aneh. Jalanan semakin sepi. Tak ada rumah, hanya pohon-pohon tinggi yang menjulang di kedua sisi jalan. Doni mulai merasa merinding. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Ia melirik kaca spion dan ada sosok hitam berdiri di tengah jalan yang baru saja ia lewati. Doni langsung mempercepat motornya. Ia tidak berani melihat lagi, namun tepat sebelum sampai di tujuan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru muncul. 4 hari lagi, Doni tiba di sebuah rumah tua. Gelap, sepi. Sebelum ia mengetuk, pintu kayu itu terbuka sendiri. Di dalam, seorang pria tua dengan sorban hitam duduk bersila di lantai. Seolah sudah menunggunya. Kau sudah ditandai, kata pria itu tanpa basa-basi. Doni tercekat. Tolong pak, saya nggak mau jadi korban selanjutnya. Dukun itu menghela napas panjang. Apa kau masih membawa uang itu? Doni mengangguk, lalu mengeluarkan uang kembalian dari warung. Begitu uang itu keluar dari dompetnya, api di lampu minyak bergetar keras. Dukun itu menatap uang itu tajam. Uang ini bukan sekadar benda biasa, ini adalah perjanjian. Selama uang ini ada di tanganmu, kau telah menjadi bagian dari warung itu. Dan saat waktumu habis, mereka datang menjemputmu. Doni mulai panik. Saya nggak mau mati, Pak. Tolong, gimana caranya biar saya lepas dari ini? Dukun itu terdiam sejenak, lalu mengambil segenggam garam dan mulai menaburkannya di sekitar Doni. Ada cara untuk memutus perjanjian ini, katanya. Tapi aku harus melihat seberapa kuat ikatan yang sudah terjalin. Ia menuangkan air ke dalam mangkuk kecil dan mulai membaca doa-doa yang tidak Doni mengerti. Awalnya, Doni merasa tenang, sampai sesuatu terjadi. Geraman terdengar dari luar rumah. Angin bertiup kencang. Lampu minyak bergoyang liar. Dukun itu langsung membuka mata dan berbisik. Mereka tahu kita sedang mencoba memutuskan ikatan ini. Tiba-tiba, tok, tok! Ketukan keras menggema di pintu, dan dadanya sesak. Dukun itu berdiri, menatap pintu dengan ekspresi dingin. Jangan bergerak, jangan bicara. Dan apapun yang terjadi, jangan lihat ke pintu itu. Doni menahan napas. Di luar, suara ketukan semakin keras. Tok. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketukan itu kini terdengar dari dalam rumah. Doni membeku. Perlahan ia melirik ke arah pintu. Pintu itu tidak bergerak. Namun, bayangan panjang merayap di lantai mendekatinya. Mereka sudah masuk, bisik dukun itu. Doni ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dukun itu cepat-cepat mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah bayangan. Seketika, jeritan melengking memenuhi ruangan. Bayangan itu menghilang. Namun kini, suara cakaran keras menggantikan ketukan di pintu. Kita harus segera menyelesaikan ritual ini, seru dukun itu. Doni langsung duduk di tengah lingkaran garam, berusaha menenangkan napasnya. Dukun mulai membaca mantra dan uang itu mulai bergerak sendiri. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Doni menatap dengan ngeri. Kertas uang itu mulai sobek sendiri, dan dari dalamnya keluar cairan hitam pekat. Bau anyir memenuhi ruangan. Dukun segera menyiram air doa ke atas uang tersebut. Namun saat air itu menyentuh kertas, jeritan kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat, dan lalu pintu rumah terbanting terbuka. Doni menoleh dan di sana, pemilik warung berdiri di ambang pintu. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Kau tidak bisa memutuskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kami, nak, katanya. Doni membeku. Ia ingin lari, tapi dukun itu berdiri di antara mereka. Pergi, kau tidak berhak atas anak ini, teriaknya. Wanita itu hanya tertawa pelan. Anak ini yang datang ke tempatku dan menerima pemberianku. Dan kini waktunya hampir habis. Tiba-tiba, ponsel Doni berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Sebuah pesan baru muncul. 3 hari lagi. Doni merasa tubuhnya melemas. 3 hari lagi. Pesan di ponsel Doni terus terngiang di kepalanya. Dukun yang membantunya kini tak sadarkan diri. Pingsan setelah mencoba memutus kutukan. Sementara itu, pemilik warung masih berdiri di ambang pintu dengan senyum yang tidak manusiawi. Doni sudah mencoba segala cara. Membuang uang itu, membakarnya, melakukan ritual.
Namun, tidak ada yang berhasil. Kini ia hanya punya dua pilihan. Meneruskan kutukan ini ke orang lain atau menunggu sampai waktunya habis. Namun, ada satu hal yang Doni sadari malam itu. Ia tidak bisa melarikan diri. Tak ada yang bisa kabur dari perjanjian ini. Malam ini, Doni harus membuat keputusan terakhirnya. Doni mundur perlahan, menjauh dari pemilik warung yang masih berdiri di pintu. Kau tidak bisa lari, nak. Suara wanita itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Doni menggertakkan giginya. Saya nggak mau jadi tumbal kalian. Wanita itu tersenyum. Kalau begitu, serahkan uang itu ke orang lain. Doni terdiam. Benarkah itu satu-satunya cara? Cari seseorang yang cukup bodoh untuk menerima uang itu. Setelah itu, kau bebas. Doni mengepalkan tangannya. Ia tahu ini salah. Tapi ia juga tidak ingin mati. Apakah ia harus mengorbankan orang lain? Doni kembali ke kos dengan pikiran yang kacau. Setiap kali ia menutup matanya, bisikan-bisikan terdengar dari kegelapan. Berikan uangnya sebelum terlambat. Doni mulai berpikir, siapa yang bisa menerima uang ini? Rizal? Tidak. Temannya itu sudah tahu soal kutukan ini. Orang asing? Mungkin. Tapi bagaimana caranya? Lalu, pikirannya tertuju pada seseorang, penjual rokok di pinggir jalan. Doni merasa mual. Jika ia memberikan uang itu, orang itu akan mengalami hal yang sama. Tapi, bukankah itu lebih baik daripada mati? Malam itu, Doni berjalan menuju kios rokok pinggir jalan. Tangannya gemetar. Separuh baya duduk di kursinya, merokok santai. Beli apa, Dek? Tanyanya. Doni menelan ludah. Rokok satu bungkus. Pria itu mengambil rokok dan menyebutkan harganya. Dengan tangan gemetar, Doni merogoh sakunya dan menyerahkan uang kutukan itu. Pria itu menerimanya tanpa curiga. Uang itu sudah berpindah tangan. Doni menahan napas. Ia menunggu sesuatu terjadi, tapi tidak ada yang aneh. Pria itu tersenyum. Makasih, Dek. Semoga harimu menyenangkan. Doni langsung berbalik, berjalan cepat menjauh dari kios itu. Atau setidaknya, begitu pikirnya. Keesokan paginya, Doni merasa lebih ringan. Tidak ada pesan baru di ponselnya. Tidak ada ketukan di pintu malam sebelumnya. Ia benar-benar bebas. Namun rasa bersalah mulai menghantuinya. Bagaimana dengan pria yang menerima uang itu? Apakah ia akan mengalami hal yang sama? Doni mengabaikan pikirannya dan mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun, saat ia melewati kios rokok tempat ia memberikan uang itu, ia langsung berhenti. Kios itu tertutup rapat. Di pagar kayunya, terikat kain kuning. Tanda berkabung. Doni merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ia bertanya kepada seorang warga sekitar. Pak, kios rokok itu kenapa? Pria itu menghela napas. Yang jualan di situ meninggal tadi subuh. Katanya sakit mendadak. Kasihan, padahal semalam masih sehat. Doni merasakan tenggorokannya mengering. Ia telah membunuh seseorang. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, ponselnya bergetar. Doni, dengan tangan gemetar, mengambil ponselnya dan membaca pesan yang baru masuk. Kau pikir kau sudah bebas? Don menjatuhkan ponselnya. Doni berlari kembali ke kosnya. Ia mengunci pintu itu mencoba bernapas. Apa yang terjadi? Bukankah ia sudah memberikan uang itu? Lalu ia melihat ke meja belajarnya. Dan di sana tergeletak uang itu. Kembali padanya. Doni tidak bisa lagi menahan tangisnya. Tidak ada cara untuk keluar dari ini. Tiba-tiba, tok, tok. Ketukan di pintu terdengar. Doni memejamkan mata, tubuhnya tok. Ketukan itu semakin keras. Lalu suara wanita itu terdengar dari luar. Uang itu sudah memilihmu. Doni, kau tidak bisa lari. Lampu kamar mulai berkedip-kedip. Bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Doni merangkak mundur, mencoba mencari cara untuk kabur. Tapi semuanya terlambat. Sebuah suara berbisik di telinganya, waktumu habis. Lampu mati total. Dan keesokan paginya, kamar Doni kosong. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, di atas meja belajarnya, hanya ada satu benda yang tertinggal. Uang kembalian itu, menunggu pemilik baru. Doni telah menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Kamar kosnya kosong, hanya menyisakan satu benda di atas meja. Uang kembalian dari warung itu. Orang-orang mulai melupakan Doni, seakan ia tidak pernah ada. Namun, kutukan ini tidak berhenti. Karena malam itu, uang itu menemukan pemilik barunya. Dan siklus mengerikan ini akan dimulai lagi. Fajar berjalan tergesa-gesa melewati lorong kos yang sepi. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, ia baru saja pulang dari kampus setelah mengerjakan tugas hingga larut malam.
saat melewati melihat sesuatu yang aneh. Pintunya sedikit terbuka. Bukannya Doni udah pindah, pikirnya. Rasa penasaran membuatnya mengintip ke dalam. Kamar itu kosong dan gelap, tetapi di atas meja belajar ada selembar uang kertas tergeletak. Entah kenapa, ia merasa tertarik untuk masuk. Tanpa berpikir panjang, Fajar melangkah masuk dan mengambil uang itu. Lumayan buat beli kopi, gumamnya. Namun begitu uang itu berpindah tangan, angin dingin berhembus di dalam kamar. Lampu berkedip sekali, dua kali, sebelum akhirnya mati total. Fajar bergidik. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Namun, saat ia menutup pintu dan berbalik pergi. Di sudut ruangan yang gelap, sesuatu sedang tersenyum ke arahnya. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Fajar. Ia pergi ke kampus, bertemu teman-temannya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, saat membeli kopi di kantin, sesuatu terjadi. Fajar mengeluarkan uang yang ia ambil tadi malam untuk membayar, dan kasir menatapnya dengan wajah pucat. "Mas, uang ini," ujar kasir itu, suaranya gemetar. Fajar mengernyit. Kenapa? Kasir itu tidak menjawab. Ia mengambil uang itu dengan ragu-ragu, seolah sedang menyentuh sesuatu yang berbahaya. Fajar tidak memedulikannya. Namun saat memasukkan dompetnya kembali ke dalam tas, ia membeku. Di dalam dompetnya, uang yang sama masih ada di sana. Dengan gemetar, ia mengeluarkannya lagi dan melihat sesuatu yang membuatnya mual. Kertasnya basah. Fajar mendekatkannya ke hidungnya dan mencium bau anyir yang menusuk. Malam itu, Fajar mencoba mengabaikan kejadian siang tadi. Namun saat ia berbaring di tempat tidur, ketukan terdengar di pintu. Fajar menelan ludah. Ia mengintip dari celah pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun saat ia berbalik menuju kasur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Uang yang tadi ia letakkan di meja, kini ada di atas bantalnya. Dan di ponselnya, sebuah pesan muncul dari nomor tak dikenal. 6 hari lagi. Fajar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menghapus pesan itu, namun ponselnya malah mati mendadak. Dan saat ia melihat ke cermin di sudut kamarnya, ada sosok hitam berdiri di belakangnya. Keesokan harinya, Fajar pergi ke kampus dengan perasaan gelisah. Ia mencoba menceritakan semuanya kepada temannya Reza. "Bro, gue ngalamin hal aneh semalam," ujar Fajar pelan. "Aneh gimana?" Fajar menghela napas. "Gue dapet uang dari kamar Doni semalam, tapi sekarang uangnya kayak nggak bisa hilang. Gue buang, tapi selalu balik lagi." Reza langsung menatapnya serius. "Doni?" gumamnya. "Siapa Doni?" Fajar mengernyit. "Doni, anak yang dulu ngekos di sebelah kamar gue." Namun Reza menggeleng. "Fajar, kamar di sebelah lo itu kosong sejak awal semester. Gak pernah ada yang ngekos di sana." Fajar merasakan darahnya membeku. Kenapa semua orang lupa sama Doni? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seseorang menepuk bahunya. Fajar menoleh, dan seorang pria tua menatapnya dengan wajah pucat. "Nak, uang itu bukan milikmu. Kembalikan sebelum terlambat." Fajar merasa jantungnya berhenti berdetak. Pria tua itu lalu menunjuk sesuatu di belakangnya. Fajar berbalik dan melihat poster pengumuman yang tertempel di mading kampus. Matanya melebar. Mahasiswa hilang tanpa jejak, Bayu 22 dan Doni 21. Foto mereka berdua terpampang di sana. Namun, yang membuat Fajar hampir jatuh terduduk adalah tulisan kecil di bawahnya. Terakhir kali terlihat di sebuah warung di pinggir kota. Fajar pulang ke kos dengan napas memburu. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang uang ini. Namun, saat ia mencari informasi tentang Doni dan Bayu di internet, tidak ada hasil. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Lalu ia teringat sesuatu. Warung tempat mereka terakhir kali terlihat. Mungkin di sanalah semuanya bermula. Malam itu, Fajar mengendarai motornya menuju lokasi warung. Namun saat ia tiba di tempat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Warung itu tidak ada. Tidak ada bangunan. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah menjadi warung. Hanya tanah kosong dengan rumput tinggi. Fajar turun dari motornya, melangkah ke tengah lapangan kosong itu. Namun semakin jauh ia melangkah, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Dan tiba-tiba, suara pelan terdengar dari belakangnya. "Sudah kembali lagi, Nak?" Fajar berbalik. Dan di sana, pemilik warung berdiri, tersenyum kepadanya. "Sudah kembali lagi, Nak?" Fajar membeku. Pemilik warung berdiri di hadapannya dengan senyuman yang tidak wajar. Namun, bagaimana mungkin? Warung ini sudah tidak ada. Fajar menoleh ke belakang. Ia masih berdiri di tengah lapangan kosong.
Tapi di depan matanya, warung itu tiba-tiba ada kembali. Lampunya menyala redup, aroma makanan tercium di udara, seolah tempat ini tidak pernah hilang. Lalu, wanita itu mengangkat sesuatu di tangannya. Selembar uang kembalian. Kau pasti lapar, nak. Masuklah. Makan dulu. Fajar merasa tubuhnya ingin melangkah, tapi pikirannya berteriak. Jangan! Ia mencoba mundur, tapi tiba-tiba telinganya mendengar sesuatu. Suara bisikan dari dalam warung. Fajar, waktumu tinggal 5 hari. Fajar berlari menjauh dari tempat itu. Ia tidak peduli lagi dengan warung atau kutukan ini. Namun, semakin jauh ia berlari, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan di trotoar bergerak sendiri. Bayangan itu bukan miliknya. Fajar akhirnya sampai di kos dengan napas terengah-engah. Ia mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia membuka dompetnya, uang kembalian itu ada di dalamnya. Padahal, ia yakin tidak pernah menerimanya dari pemilik warung. Lalu, ponselnya bergetar. Pesan baru muncul. 4 hari lagi. Fajar merasakan tubuhnya semakin dingin. Apapun yang terjadi, ia harus menghilangkan uang ini. Namun, suara dalam kepalanya berbisik. Kau bisa bebas jika kau menemukan seseorang yang mau menerima uang ini. Fajar mulai mempertimbangkan pilihannya. Jika benar kutukan ini bisa berpindah, maka yang harus ia lakukan hanyalah memberikan uang itu ke orang lain. Namun kepada siapa? Rizal? Temannya itu pernah memperingatkan Doni soal warung ini. Orang asing? Mungkin. Tapi bagaimana caranya? Saat berjalan di sekitar kampus, ia melihat seorang pemulung tua sedang duduk di trotoar. Jika aku memberikannya ke dia, aku bisa bebas, pikirnya. Namun, saat ia mulai merogoh dompetnya, sesuatu membuatnya berhenti. Pemulung itu menatapnya, lalu tersenyum. Nak, jangan lakukan itu, kau akan menyesal. Fajar merinding. Bagaimana orang tua itu tahu apa yang sedang ia pikirkan? Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan pergi. Malam itu, Fajar tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan di sudut kamar tampak lebih gelap dari biasanya. Udara terasa dingin meskipun jendela tertutup rapat. Kemudian, suara ketukan kembali terdengar. Cok, cok, cok. Kali ini bukan dari pintu, melainkan dari dalam lemari. Fajar menatap lemari di sudut kamar dengan jantung berdegup kencang. Tidak mungkin, pikirnya. Namun saat ia mendekat, ketukan itu berhenti. Lalu dengan suara berderit pelan, lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya, Fajar melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Doni, atau lebih tepatnya, sosok yang menyerupai Doni. Tubuhnya kurus, matanya kosong, kulitnya pucat, namun bibirnya bergerak. Fajar, kau harus menemukan seseorang sebelum terlambat. Seketika, tubuh Doni mencengkram gelantangan Fajar dengan keras. Suhu tubuhnya dingin seperti es. 3 hari lagi, Fajar menjerit dan terjatuh ke lantai. Saat ia kembali menatap lemari, sosok itu sudah menghilang. Namun, di lantai kamar, tergeletak selembar uang kembalian itu. Fajar kini tahu ia tidak bisa kabur. Kutukan ini hanya punya 2 jalan. 1, menghilang seperti Doni dan Bayu. 2, menemukan seseorang yang mau menerima uang ini. Hari itu, ia berjalan ke kampus dengan langkah berat. Setiap orang yang ia lihat terasa seperti calon korban. Apakah ia harus memberikan uang ini ke teman dekatnya atau seseorang yang tidak ia kenal? Ia mulai merasa putus asa. Namun, di tengah kebingungannya, seseorang menyapanya. Mas, bisa bantu saya? Fajar menoleh. Seorang anak kecil berdiri di hadapannya dengan mata polos menatapnya. Saya butuh uang buat beli makanan, kata anak itu dengan suara lirih. Fajar terpaku. Ini kesempatannya. Jika ia memberikan uang itu ke anak ini, ia bisa bebas. Tangannya mulai merogoh dompetnya. Jantungnya berdetak cepat. Haruskah ia melakukannya? Namun, sebelum ia bisa menyerahkan uang itu, sesuatu terjadi. Anak kecil itu tiba-tiba menatapnya dengan tatapan tajam. Suaranya berubah menjadi berat dan menyeramkan. Kau tidak akan pernah bebas, Fajar. Fajar menjatuhkan uang itu dan mundur dengan napas tersengal. Ketika ia menatap ke depan lagi, anak kecil itu sudah menghilang. Namun di trotoar, uang itu masih ada di sana. Fajar berlari kembali ke kos dengan wajah pucat. Ia kini tahu tidak ada jalan keluar. Ia tidak bisa memberikan uang ini ke sembarang orang. Pemilik warung tidak akan membiarkannya bebas begitu saja. Ponselnya bergetar lagi. Ia memegang selembar uang kembalian. Sudah kembali lagi, nak? Fajar membeku. Pemilik warung berdiri di hadapannya dengan senyuman yang tidak wajar.
Fajar berlari kembali ke kos dengan wajah pucat. Ia kini tahu tidak ada jalan keluar. Ia tidak bisa memberikan uang ini ke sembarang orang. Pemilik warung tidak akan membiarkannya bebas begitu saja. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk. 2 hari lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan. Bukan di pintu, bukan di lemari, namun dari balik cermin. Dengan tangan gemetar, Fajar menoleh ke arah cermin di dinding kamar. Di dalam pantulan, ada seseorang berdiri di belakangnya. Sosok itu perlahan mendekat, dan sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara pemilik warung berbisik di telinganya. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga. 2 hari lagi. Itulah pesan terakhir yang Fajar terima. Kutukan ini semakin kuat. Ia telah mencoba membuang uang itu, membakarnya, bahkan memberikannya ke orang lain. Namun semua usaha itu gagal. Setiap malam, sosok-sosok menyeramkan mulai muncul di sudut kamarnya. Bisikan di cermin, ketukan dari balik dinding. Ia tahu hanya ada satu cara tersisa. Mencari seseorang yang benar-benar bisa menghentikan ini. Malam ini, ia akan menemui seorang kiai yang dikenal bisa menangani gangguan gaib. Tapi ia tidak menyadari satu hal, sesuatu telah mengikutinya sejak tadi. Fajar mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi menuju rumah seorang kiai yang katanya bisa mengusir gangguan seperti ini. Jalanan malam terasa lebih sepi dari biasanya. Udara lebih dingin. Setiap kali ia melihat kaca spion, ia merasa ada bayangan hitam yang bergerak di belakangnya. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah 1 jam perjalanan, ia tiba di rumah sang kiai. Bangunan itu sederhana, dengan lampu minyak yang menyala di beranda. Namun sebelum ia mengetuk pintu, ponselnya bergetar. Kau pikir dia bisa menyelamatkanmu? Fajar terdiam. Pesan itu datang dari nomornya sendiri. Fajar akhirnya mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka dan seorang pria tua dengan wajah penuh ketenangan berdiri di ambang pintu. Masuklah, nak, aku sudah menunggumu. Fajar tersentak. Bagaimana bisa kiai ini tahu ia akan datang? Namun, tanpa ragu, ia melangkah masuk. Di dalam rumah, suasana terasa lebih hangat. Aroma dupa memenuhi ruangan, dan beberapa kitab suci terlihat tertata rapi di rak. Fajar langsung mengeluarkan uang kembalian dari sakunya. Kiai, tolong, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Uang ini terus kembali, dan saya merasa saya akan mati kalau tidak menemukan cara untuk menghentikannya. Kiai itu menatap uang tersebut dengan ekspresi serius. Ia lalu mengambil segenggam garam dan menaburkannya di sekitar uang itu. Seketika, lampu minyak berkedip dan suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Kiai menghela napas panjang. Ikatanmu sudah terlalu kuat dengan mereka, nak. Ini tidak akan mudah. Kiai menyuruh Fajar duduk di tengah ruangan. Sementara ia menyiapkan air doa dan dupa. Aku akan mencoba memutus ikatanmu dengan warung itu, kata Kiai. Tapi kau harus kuat. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Fajar mengangguk meskipun tubuhnya bergetar ketakutan. Kiai mulai membaca doa-doa dengan suara pelan. Namun begitu ritual dimulai, sesuatu terjadi. Pintu rumah tiba-tiba bergetar keras, seakan ada sesuatu yang ingin masuk. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin lama semakin keras. Tok. Fajar menutup matanya erat-erat. Jangan buka mata, nak, bisik Kiai. Namun tiba-tiba suara dari luar pintu berubah. Suara Rizal. Fajar, tolong gua. Mereka udah nangkep gua. Fajar tercekat. Rizal? Bagaimana bisa? Tangannya hampir saja bergerak untuk membuka pintu. Namun Kiai langsung menggenggam tangannya erat. Itu bukan temanmu. Tiba-tiba lampu di dalam rumah mati total. Dupa yang tadi menyala kini padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Fajar bisa merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya. Sebuah suara pelan-pelan berbisik di telinganya. Kau pikir ritual ini bisa menyelamatkanmu? Fajar ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Kiai dengan cepat menaburkan garam ke sekeliling ruangan. Namun sebelum ritual bisa dilanjutkan, pintu rumah terbuka sendiri. Dan di sana berdiri pemilik warung dengan senyumannya yang mengerikan. Kau tidak bisa lari, nak. Kau adalah milik kami sekarang. Fajar mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia melihat Kiai tetap berdiri tegak. Pergilah dari sini. Tempat ini bukan milikmu, bentak Kiai. Namun, wanita itu hanya tertawa. Kalau begitu, aku akan mengambilnya sekarang. Tiba-tiba, sesuatu menarik tubuh Fajar dengan kuat ke belakang. Bayangan hitam mulai muncul dari lantai.
menggeliat seperti tangan yang mencoba meraihnya. "Jangan biarkan mereka menyentuhmu," teriak Kiai. Namun, terlambat. Tangan hitam itu sudah mencengkram pergelangan kaki Fajar. Dan saat ia menoleh ke lantai, ia melihat wajahnya sendiri menatap balik dari bayangan itu. Kiai dengan cepat menyiramkan air doa ke bayangan tersebut. Seketika, suara jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Fajar merasa cengkeraman di kakinya melemah. Kiai segera mengambil uang kembalian dan membakarnya di atas dupa. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Uang itu tidak terbakar. Justru, uang itu mulai menghitam dan membentuk tulisan di permukaannya. 1 hari lagi, Fajar merasa tubuhnya lemas. Kiai menatapnya dengan ekspresi serius. "Ini belum selesai, Nak. Kita harus memutus perjanjiannya langsung di sumbernya." Fajar menelan ludah. "Maksud Kiai, warung itu?" Kiai mengangguk. "Kita harus kembali ke sana sebelum waktumu habis." Fajar merasakan ketakutan luar biasa. Namun ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Fajar dan Kiai menaiki mobil menuju lokasi warung. Perjalanan terasa semakin mencekam. Setiap kali melewati jalan sepi, Fajar melihat bayangan di kaca mobil. Bayangan itu tidak bergerak sesuai dengan dirinya. "Kiai, apa benar ini satu-satunya cara?" tanya Fajar dengan suara bergetar. Kiai tetap fokus ke jalan. "Kutukan ini tidak bisa dihilangkan dengan ritual biasa. Kita harus menghancurkan sumber kekuatannya." Fajar menelan ludah. Setengah dari dirinya ingin membatalkan ini. Tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ketika mereka sampai di lokasi, warung itu sudah berdiri kembali. Padahal kemarin, Fajar yakin tempat ini hanyalah tanah kosong. Namun, kali ini warung itu tampak lebih gelap. Tidak ada pelanggan. Hanya lampu temaram yang berkelap-kelip. Kiai menepuk pundak Fajar. "Bersiaplah. Begitu kita masuk, kita tidak bisa mundur lagi." Fajar menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Begitu Fajar dan Kiai memasuki warung, suara gemerincing lonceng terdengar. Suasana di dalam berubah. Dindingnya tampak lebih gelap, seperti terbuat dari bayangan yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang meja kasir. Pemilik warung muncul. Namun kali ini, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya lebih pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebih panjang dari yang seharusnya. "Akhirnya kau kembali, Nak," ucapnya dengan suara yang terdengar seperti gema. Fajar mundur selangkah. "Saya ingin mengakhiri ini." Wanita itu tertawa pelan. "Tidak ada yang bisa mengakhiri sesuatu yang sudah dimulai. Kecuali," ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kau ingin menawarkan seseorang sebagai gantimu?" Fajar membeku. Apakah ia harus mengorbankan orang lain? Kiai tidak membiarkan Fajar berbicara. Ia melangkah maju dan menaburkan garam ke lantai. "Kami tidak datang untuk bernegosiasi. Kami datang untuk menghancurkan perjanjianmu." Pemilik warung menyipitkan mata. "Maka kau harus menghadapi mereka dulu." Tiba-tiba, suara-suara mulai bergema dari dalam warung. Sosok-sosok bayangan mulai muncul dari setiap sudut ruangan. Dan di antara mereka, ada Bayu dan Doni. Bayu dan Doni berdiri dengan tubuh kaku. Mata mereka kosong. Namun, bibir mereka bergerak. "Fajar, kami sudah mencoba, tapi tidak ada jalan keluar. Jangan melawan, hanya ada satu cara untuk bebas." Fajar merasakan tubuhnya melemas. Bayu dan Doni perlahan berjalan ke arahnya. Namun, Kiai dengan cepat menyiramkan air doa ke lantai. Seketika, sosok-sosok itu menjerit kesakitan. "Sekarang Fajar, hancurkan sumber kekuatannya," teriak Kiai. Fajar melihat sekeliling. Matanya tertuju ke meja kasir. Di belakang meja itu ada sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terlihat seperti tempat menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibuka. Fajar berlari ke belakang meja, mencoba membuka kotak kayu itu. Namun, saya menyentuhnya, sesuatu yang tak terlihat menarik tangannya ke belakang. Pemilik warung berdiri di sampingnya, tersenyum. "Kau ingin tahu rahasianya, Nak?" bisiknya. "Di dalam kotak ini adalah perjanjian yang mengikat kita semua. Jika kau membukanya, kau akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah kau lihat." Fajar menelan ludah. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dengan sekuat tenaga, ia menarik kotak itu dan membukanya. Seketika, ruangan berguncang. Angin kencang berhembus dan jeritan dari segala arah memenuhi warung. Di dalam kotak itu, ada selembar uang. Namun, uang itu bukan uang biasa. Di atasnya tertulis nama-nama orang yang telah menghilang. Dan nama berikutnya yang tertulis di sana adalah Fajar. Kiai berlari mendekati Fajar. "Cepat, hancurkan uang itu sebelum semuanya terlambat."
Fajar meraih uang itu dan mencoba merobeknya. Tapi kertas itu terlalu kuat, seolah bukan terbuat dari bahan biasa. Tiba-tiba suara dari bayangan di sekeliling ruangan mulai terdengar. Jangan lakukan itu. Kau akan menggantikan kami. Ikuti saja takdirmu, Fajar. Sosok-sosok yang menyerupai Doni dan Bayu bergerak mendekat. Tubuh mereka lebih menyeramkan dari sebelumnya. Namun, Kiai tidak tinggal diam. Ia mengambil air doa dan menyiramkan kebayangan-bayangan itu. Suara jeritan lebih keras terdengar. Sekarang Fajar, pakai darahmu. Fajar menatap Kiai dengan terkejut. Perjanjian ini terikat dengan namamu. Satu-satunya cara menghapusnya adalah dengan darahmu sendiri. Fajar menggigit-gigit bibirnya. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan cepat, ia menggenggam uang itu dan menggunakan pecahan kaca dari kotak kayu untuk melukai telapak tangannya. Darahnya menetes ke atas uang itu. Seketika, ruangan langsung bergetar lebih keras. Pemilik warung langsung menjerit keras. Tidak, kau tidak bisa menghancurkan perjanjian ini. Matanya yang hitam menyala merah. Ia mengangkat tangannya dan tiba-tiba tangan-tangan hitam keluar dari lantai, mencengkram kaki Fajar dan Kiai. Suhu ruangan semakin dingin. Kalian ingin menghancurkan apa yang telah kubangun selama puluhan tahun. Tidak semudah itu. Kiai tetap tenang. Ia berusaha membaca doa terakhirnya, meskipun tubuhnya hampir tertarik ke dalam bayangan hitam. Fajar, bakar uang itu dengan darahmu. Fajar menggertakkan giginya. Dengan tangan berlumuran darah, ia meraih korek api di lantai dan menyalakannya. Namun, sebelum ia bisa menyentuhkan api ke uang itu, pemilik warung melompat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Wajahnya berubah, kulitnya mulai terkelupas, memperlihatkan tulang wajah yang menghitam di bawahnya. Kau milikku, Fajar. Fajar merasakan tangan dingin mencengkram lehernya. Nafasnya tercekat. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan sisa tenaga, ia menjatuhkan korek api ke atas uang itu. Api menyala, membakar uang itu dengan cepat. Tapi yang terbakar bukan hanya uang itu, warung itu juga ikut terbakar. Pemilik warung menjerit lebih keras. Sosok-sosok bayangan mulai lenyap satu persatu. Fajar jatuh duduk, tubuhnya lemas. Ia melihat ke sekeliling, bayangan yang tadi mengerikan mulai menghilang dalam kepulan asap. Doni dan Bayu, atau sisa-sisa roh mereka yang terjebak, tersenyum tipis sebelum lenyap dalam cahaya. Kiai membantu Fajar berdiri. Sudah selesai, perjanjiannya telah dihancurkan. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan warung, pemilik warung berbisik dengan suara terakhirnya. Kalian pikir ini sudah berakhir? Aku akan kembali dengan perjanjian baru. Kemudian, tubuhnya hancur menjadi abu, dan warung itu runtuh ke dalam kegelapan. Fajar tersentak bangun. Ia berada di tanah kosong, di lokasi tempat warung itu dulu berdiri. Tidak ada bangunan. Tidak ada tanda-tanda bahwa warung itu pernah ada. Kiai berdiri di sampingnya, tersenyum. Kau sudah bebas, nak. Fajar tidak bisa menahan air matanya. Ia benar-benar selamat. Namun, saat ia memasukkan tangannya ke saku celana, kosong. Uang itu sudah tidak ada. Semua sudah berakhir. Atau begitulah yang ia kira. Fajar kembali ke kosnya dengan perasaan lega. Malam itu ia tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu. Namun saat pagi tiba, ponselnya bergetar. Ia meraihnya dengan malas, mengira itu pesan biasa. Namun saat ia membuka layarnya, tubuhnya langsung membeku. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir aku benar-benar sudah pergi? Fajar menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba membalas pesan itu, tetapi tidak ada respons. Lalu tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit-langit kamar kosnya. Selembar uang. Uang itu jatuh perlahan ke lantai. Dengan jantung berdetak cepat, Fajar membungkuk untuk mengambilnya. Namun, begitu ia melihatnya lebih jelas. Di uang itu ada nama baru yang tertulis. Bukan namanya, tapi seorang yang lain. Seseorang yang belum menyadari bahwa kutukan ini belum selesai. Warung itu telah hilang, tapi apakah kutukannya benar-benar berakhir? Malam itu, Fajar merasa semuanya sudah selesai. Namun keesokan harinya, sebuah pesan muncul di ponselnya. Kau pikir aku benar-benar sudah pergi? Kutukan ini belum berakhir. Mungkin warung itu hanya sedang mencari korban berikutnya. Jangan pernah simpan uang kembalian lebih, karena mungkin itu bukan milikmu. Cerita ini sudah berakhir, tapi jejaknya mungkin masih tertinggal di sekitarmu. Jangan berhenti di sini, masih banyak misteri yang menunggumu. Klik video selanjutnya sebelum semuanya terlambat. Ini hanya satu dari banyak kisah gelap yang tersimpan di Cerita Tanpa Jejak.
Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Agar semakin banyak cerita yang bisa terungkap, atau justru semakin banyak yang menghilang tanpa jejak.